tanpa ada toleransi, tanpa ada komunikasi dengan orang tua lagi, hari juga saya langsung dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ya, bila mana ada terdengar oleh guru saya yang di masa saya SMA, Pak Subandio, saya masih ingat guru saya, Pak Subandio. Ya, saya hari ini di hadapan teman-teman, saya memohon maaf atas tindakan yang pernah saya lakukan yang membuat Pak Subandio mengalami kerugian fisik. Saya minta maaf dan mohon dimaafkan itu sebesar-besarnya. Hanya satu pekerjaan yang bisa saya terima, yang saya jalani, yaitu saya mengikuti taman saya bergabung di Buraya. Edifikasi, duplikasi. Ya, kalau bicara semangat ya semua semangat lah. Itu nomor satu, emang poinnya adalah kita punya mimpi, kita punya semangat. Tapi yang penting itu ada juga edifikasi sama duplikasi. Jadi apa yang saya lakukan kamu, Vin, nanti bila mana kamu berhasil pun, kamu lakukan juga kepada member kamu yang kira-kira ini orang nih potensi bagus, pepet dia sampai jadi. Selamat malam, sekali lagi selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Listen dari Bandung, ya, yang membahas kisah-kisah penyemangat, kisah-kisah inspirasi buat dopingnya kita nih. Kalau kata Mr. Lee Sung Yeon itu, semangat itu adalah bensinnya kita buat kita maju terus di Atomy dan sama-sama bisa sampai ke puncak. Jadi kalau buat yang udah redup-redup nih apinya, ya udah mulai lemes-lemes ya, yuk datang dengerin Atomy Journey ya. Nanti kalau yang ketinggalan sama kisah-kisah sebelumnya, teman-teman boleh simak di YouTube channel saya Listen and ya, teman-teman juga boleh like, boleh subscribe, boleh share. Jadi kisah-kisah yang ketinggalan teman-teman bisa simak. Ya, oke, mohon kerjasamanya buat di mute mic-nya supaya kita semua bisa berjalan lancar. Oke, ya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Bukan luar biasa lagi, tidak biasa ya. Jadi pengalaman hidupnya ya, kisah dia ini dari judulnya aja udah banyak yang bertanya-tanya nih sama saya. Jadi kita simak dulu ya, kita simak dulu siapa sih tamu kita malam hari ini. Sebentar saya share screen. Auto Sales Master sekitar 2 tahun berusaha menjalankan bisnis Atomy. Saya yang awalnya hanya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp846.000 per bulan, kini bisa meraih penghasilan sebesar 25 sampai 35 juta per bulan. Saya percaya setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan, serta mindset yang benar, bahwa kita mau menolong setiap partner kita agar bisa berhasil di Atomy dan menjalankan moto Atomy, maka keberhasilan akan kita raih. Sebelum saya tutup, saya ingin bercerita tentang 2 kapal, yaitu kapal pesiar dan kapal penyelamat. Banyak orang tentunya ingin menaiki sebuah kapal pesiar, karena di dalamnya kita bisa bersantai, berpesta, bahkan memanjakan diri, dan tentunya dilayani sampai puas oleh kru yang bekerja di sana. Menurut Anda, apakah itu salah? Saya bilang, tentu tidak. Namun, bagi Anda yang sedang bergumul tentang kehidupan yang layak, tentunya teman-teman harus masuk ke dalam kapal penyelamat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga Anda dari krisis ekonomi. Setelah itu Anda harus menyelamatkan saudara, kerabat, dan rekan untuk masuk ke dalam kapal penyelamat yang sangat-sangat tidak nyaman. Karena kapalnya begitu sempit. Dengan penyertaan dari Tuhan, saya mau katakan, Atomy adalah kapal penyelamat buat teman-teman dan keluarga semua. So, tentukan langkah hidup Anda dan jangan pernah menyia-nyiakan hidup Anda. Ingat, hidup Anda hanya satu kali. Mari kita semua mau menjadi seorang history maker bagi keluarga dan sekeliling kita. Saya akhiri cerita saya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa! Oke. Iya, sorry. Ya, luar biasa ya, tadi itu baru ngomong berapa menit aja udah langsung kita akan menjadi history maker buat keluarga kita. Nggak lama-lama lagi saya panggilkan Bapak Arifin Santosa Diamond Master. Silakan Pak Arifin, boleh dibuka mic-nya. Halo, Ada selamat di malam mana teman-teman nih? semua. Oke, saya cari dulu nih Pak Arifinnya ada di sebentar ya saya. Ini. Nah, sebentar saya spot dulu. Nah, jadi bisa kelihatan sama semua orang. Selamat malam Pak Arifin. Oke, Bu Lisan, selamat malam. Terima kasih Bu Lisan buat kesempatannya malam ini. Kalian boleh berbagi cerita, inspirasi buat teman-teman semua. Teman-teman semua yang di sana, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Arifin. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya, teman-teman. Amin. Amin. Ini Pak Arifin benar-benar luar biasa ya. Baru saya comot endingnya doang tuh ya tadi, dari istilahnya baru dari nol deh, dari nol sampai sekarang udah 25 dan 35 juta per bulan dan udah jadi history maker di keluarga. Keren banget itu. Ya, bukan saya ya, tapi kita semua yang hadir di sini pengen dengar dulu kisah Pak Arifin yang mungkin dari sebelum ketemu Atomi, Pak Arifin mengalami masa-masa yang mungkin berat, nggak menyenangkan, tapi itu bisa dilewati sampai ke titik hari ini. Saya boleh tanya-tanya dulu ya Pak Arifin ya? Boleh, Cilisan, dengan senang hati. Oke, iya. Pak Arifin ngomong-ngomong domisili di Jakarta ya? Saya asli Jakarta, betul. Oh, oke. Nah, jadi sebelum ketemu Atomi ini kita mundur dulu berapa tahun gitu ya. Gimana tuh ceritanya? Mulai dari katanya sekolah juga nggak begitu tinggi ya. Nah, gimana? Boleh di-share sama teman-teman kita? Oke, sebelumnya saya akan share tentang pengalaman saya, masa lalu saya sebelum saya ada di Atomi ya teman-teman ya. Jadi memang saya tuh lahir dengan 3 saudara, ya saya nomor 2, dan keluarga saya bukan keluarga orang mampu, kita orang keluarga sangat-sangat sederhana, dan bahkan sekolah saya pun bisa dikatakan itu banyak bantuan dari saudara-saudara yang lain ya, untuk bisa menafkahi saya punya sekolah ya, untuk bayar uang sekolah, untuk bisa membayar uang pangkalnya, seragamnya, selama uang buku semua kadang-kadang sumbangan dari saudara semua. Karena memang kita keluarga bukan yang orang berada seperti yang lainnya gitu teman-teman ya. Jadi semasa saya sekolah itu memang bisa dikatakan karena latar belakang keluarga saya itu bisa dikatakan agak keras. Jadi di sekolahan pun saya bisa dikatakan seorang murid yang agak liar ya, karena ya dari didikannya juga, di lingkungannya juga bergaul dengan orang-orang yang kurang tepat, sehingga menyebabkan saya punya karakter yang kurang gitu baik, dan itu saya bawa sampai di sekolah saya sendiri. Ya sampai akhirnya saya sekolah pun hanya selesai di bangku SMA kelas 2. Itu pun saya langsung dikeluarkan oleh guru saya. Dikeluarin? Dikeluarin teman-teman. Jadi bukannya saya mengundurkan diri, saya sebenarnya setiap orang pasti mempunyai impian, itu adalah ingin sekolah yang tinggi ya, seperti kita orang tua ingin anak kita sampai kuliah, jenjang kuliah sampai PS2 seperti itu ya. Tapi saya dikeluarkan oleh sekolah karena perbuatan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh sekolah. Boleh tahu nggak seliar apa sih dulu lagi sekolah? Ini kan udah pada gede semua ya, udah pada kita semua nggak bisa mungkin waktu SMP SMA juga saya termasuk nakal loh kalau diceritain, tapi nggak usah diceritain. Ini sekarang kan bintangnya Pak Arifin, pengen tahu seliar apa sih gitu waktu SMP SMA
Sampai Ya. dikeluarin. Jadi krusial itu memang di masa-masa SMA saya sekolah. SMP saya masih nakalnya masih ya hal-hal yang wajar. Tapi menginjak masa SMA itu mulai liar sampai saya melakukan yang paling fatalnya adalah saya sampai memukul guru saya sendiri. Saya Oh. pukul, jadi di depan murid-murid, ya waktu lagi mengajar, depan murid-murid banyak, ada 40 siswa, ya saya diperkatakan dengan yang tidak menyenangkan di hati saya, lalu saya ambil tindakan, saya tidak banyak bicara, saya maju, langsung saya hajar itu guru. Dan akhirnya tanpa ada toleransi, tanpa ada komunikasi dengan orang tua lagi, hari juga saya langsung dipecat, dikeluarkan oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah, seperti itu teman-teman. Sekarang bisa ketawa. Dulu waktu ngalamin gimana tuh? Recording in progress. Gimana, sorry, Bu Lisan? Kan sekarang udah bisa ketawa ya, ceritain yang dulu nih. Oh ya. Dulu waktu ngalamin gimana? Waktu perasaannya waktu lagi dikeluarin. Apa memang Jadi merasa bener? Saya nggak apa-apa dikeluarin karena saya merasa bener gitu. ya, jadi karena mungkin udah di pikiran saya tuh seorang pribadi yang bisa dikatakan yang liar. Jadi pada saat saya mukul guru, jujur kata ya, saat itu saya punya pikiran sikap hati saya bangga. Kenapa? Saya telah menunjukkan saya seorang pria gitu ya. Padahal itu karakter yang tidak baik ya. Ya itu waktu pas kejadian. Jadi pas sudah diberhentikan sekolah pun saya sama orang tua saya ngomong, saya nggak menyesal gitu, karena emang tuh guru sudah bicara. Dan akhirnya orang tua saya pun, ya kalau dikatakan ya sudah gerah dengan saya, lalu orang tua memutuskan menanya kepada saya, apa yang ingin kamu lakukan selangkah selanjutnya? Oh, udah, pas ditanya seperti itu, nah, karena saya hidup di lingkungan yang agak keras dan juga lingkungan yang kurang begitu baik, teman-teman kalau yang pernah tahu daerah Mangga Besar, itu udah kawasan saya semua lah, saya udah kenal 1 sampai 9 itu saya udah kenal semua ya. Oh, anak Itulah Mangga Besar ya. yang sangat-sangat bisa merusak pergaulan, bisa merusak diri kita sendiri kalau kita nggak bisa menjaga diri kita sebaik mungkin. Jadi pada saat sudah nggak sekolah, akhirnya yang saya lakukan adalah saya menjadi bandar judi. Sebentar, stop dulu sampai bandar judi ya. Sebelum jadi bandar judi nih, ini kan ini kan pasti didengar sama banyak orang ya. Kalau seandainya nanti pas gurunya dengar, apa nih yang mau disampaikan sama guru yang dulu pernah dipukul? Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin ini salah satu kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, bila mana ada terdengar oleh guru saya yang di masa saya SMA, Pak Subandio, saya masih ingat nama guru saya, Pak Subandio. Ya, saya hari ini di hadapan teman-teman, saya memohon maaf atas tindakan yang pernah saya lakukan yang membuat Pak Subandio mengalami kerugian fisik. Saya minta maaf dan mohon dimaafkan pintu sebesar-besarnya. Puji Tuhan, ini luar biasa. Semoga Pak Subandio nanti mendengar dan sudah bisa melihat anak muridnya yang dulu liar banget, nakal banget, benar-benar sampai mungkin udah nyakitin hati ya, tapi hari ini sudah menjadi seseorang. Nanti Pak Subandio bisa mendengar bagaimana kisahnya Pak Arifin sampai bisa hari ini menjadi seperti sekarang ini. Oke, kita balik lagi. Tadi sampai jadi bandar judi. Nah, loh. Benar-benar nih anak liar nih. Coba anak Mangga Besar terus jadi bandar judi. Bandar judi apa? Ya, jadi memang kebetulan keluarga saya itu terutama papa saya. Papa saya itu bisa dikatakan dia ahli seorang pembuat, nggak tahu ya teman-teman apakah sudah pernah mendengar yang namanya itu judi koprok. Saya nggak tahu ya pernah dengar apa enggak ya. Saya belum. Judi togel taunya. Judi koprok belum tahu. Dadunya terbuat dari kayu. Dari kayu itu ada 6 sisi. Nah, itu ada 6 sisi dan itu ada gambar gajah, kawah-kawah, kepiting, burung ya seperti itu ya. Nah, papa saya itu adalah yang membuat. Jadi setiap orang yang ingin membuat biji koprok dia datang ke papa saya. Papa saya membuatnya. Nah, karena papa saya membuat ya berarti anaknya pun nggak perlu bikin, tinggal minta saja teman-teman. Tinggal minta dan
koko saya jago menggambar. Jadi koko saya menggambar lapak untuk orang bertaruh. Nah, akhirnya ya itu saya lakukan lumayan panjang waktunya, lumayan lama. Hampir setiap hari saya melakukannya untuk menjadi seorang bandar judi koprok di rumah saya sendiri yang ada di Mangga Besar. Waktu itu. Jadi bandar itu untuk nyari uang atau gimana? Karena kan Pasti. ini udah beres sekolah ya. Ya, Maksudnya berhenti sekolah yang tadi dikeluarin. Nggak ada niatan pengen lanjutin pada Nggak saat ada. itu. nggak ada. Karena emang Asik-asik aja gitu. karena waktu itu udah menikmati, ada uang ya, ada lumayan. Ya udahlah, saya pikir untuk apa lagi sekolah buang-buang uang. Saya pikir mendingan saya dapat uang aja ya. Walaupun saat itu mungkin nggak besar nominalnya ya, sehari bisa dapat ya mungkin katakanlah 20.000, 30.000, tapi di masa saya sekolah itu uang seperti itu tuh menurut saya sangat besar. Karena di tahun 90-an ya. Jadi bisa buat saya makan, bisa buat saya jajan, bisa buat saya happy lah seperti itu. Nah, sampai akhirnya stop-stopnya judi itu akibat banyaknya yang ketangkap oleh polisi. Dan akhirnya saya sendiri pun ya, walaupun kayak gini agak takut juga. Daripada saya masuk ke penjara, dibui, mendingan saya stop. Akhirnya saya stop. Saya takut. Akhirnya saya stop dan saya udah nggak ada lagi tuh judi di rumah saya. Akhirnya saya tiadakan. Nah, pada saat itu sudah ditiadakan, nah barulah saya berpikir tentang yang namanya hidup saya. Nah, makanya kenapa saya memberi judul kepada Bu Lisen ya, kekuatan untuk bermimpi ya, the power of dreaming. Sebenarnya itu sangat mempengaruhi kita punya tindakan dan juga pikiran kita. Nah, jadi pada saat saya sudah mulai berpikir tentang masa depan saya langsung membuat impian. Apa yang harus saya lakukan untuk di kemudian hari? Saya akan menikah dan saya akan punya anak, tapi kalau kondisi saya seperti ini saja, ini tidak bisa ditoleransi. Artinya belum tentu ada pasangan yang mau seperti kepada saya dengan kondisi seperti ini. Lalu saya bilang saya harus bekerja. Karena kalau tidak bekerja tidak ada yang bisa kasih makan saya. Hanya orang tua. Orang tua pun dikatakan bukan orang kaya, bukan orang berada. Jadi di mana saya mengalami yang namanya getir pahitnya hidup ya, pengalaman saya pribadi ya. Saya sampai mempunyai satu bungkus Indomie. Saya ingat banget waktu itu. Jadi setelah selesai saya udah nggak berjudi, saya memiliki satu bungkus Indomie. Nah, satu bungkus Indomie itu saya harus membagi dua untuk saya makan di hari itu. Maksudnya untuk diri sendiri, tapi harus untuk 2 kali makan. Satu bungkus Indomie untuk 2 kali makan. Untuk 2 hari. Berarti 1 hari hanya setengah bungkus Indomie. Setengah bungkus Indomie dan bumbunya pun saya ambil setengah dan saya bungkus lagi. Dan saya hanya minta kepada saudara hanya sebuah nasi 1 porsi saja. Karena bagi saya yang penting itu nasi. Kalau lauknya dengan kuah Indomie pun saya nggak masalah. Jadi titik terendah saya itu adalah pada saat saya makan jujur, waktu itu saya nangis. Waktu itu saya nangis, saya bilang, ya ampun Tuhan, kok sampai kayak gini banget. Makan aja Indomie dibagi 2 pakai nasi yang banyak, yang penting kenyang lah hari itu juga. Nah, besok pun begitu juga. Nah, lalu saya bilang sama diri saya harus bekerja. Pada saat saya sudah memutuskan ingin bekerja, saya melihat lagi background pendidikan saya. Saya bukan sekolah yang tinggi, dan ijazah saya pun cuma sampai SMP. Kira saya berusaha untuk mencari pekerjaan, tapi tidak ada satu perusahaan atau satu toko yang mau menerima saya. Ada banyak hal. Itu umur berapa pada saat mulai mau kerja? Itu saya umur kalau nggak salah setelah saya mendapatkan KTP. 17 tahun. 17 tahun. Ya, 17 tahun saya mendapatkan KTP. Nah, saya berusaha melamar ke perusahaan menutup pintu karena pendidikannya nggak tinggi. Nah, di toko pun, toko yang katakan toko yang kayak sembako lah bagi kuliah, untuk jadi kuli pun nggak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka bertanya tinggalnya di mana. Jadi pada saat saya kasih KTP, mereka melihat jalan tangki, udah mereka langsung tutup pintu rapat-rapat buat saya. Kenapa dengan jalan tangki? Ya karena image beberapa orang di toko-toko tersebut ya, di tangki itu tuh anak-anak mudanya tuh semuanya berandalan. Jauh dari
judi, narkoba, wanita, maling, kayak gitu. Jadi daripada mereka memasukin ya yang tidak diinginkan, lebih baik mereka menutup pintu. Dan itu yang terjadi, saya udah keliling, mereka nggak ada yang mau menerima saya. Sampai akhirnya hanya satu pekerjaan yang bisa saya terima, yang saya jalani. Itu saya mengikuti paman saya berdagang bubur ayam. Saya rasa, saya percaya teman-teman di sini semua nggak ada lah yang mau mempunyai impi yang kalau ditanya impinya apa, oh saya mau jadi tukang bubur ayam. Saya rasa nggak ada ya. Kalaupun Iya. ada, saya mau jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha restoran. Restorannya apa ya? Restoran bubur ayam nggak apa-apa, tapi kan restoran bentuknya. Ya pengusaha hotel, pengusaha toko, pengusaha apapun ya. Tapi kalau ditanya ada yang menjadi tukang bubur ayam, saya rasa nggak ada. Saya rasa ya. Nah, lalu hanya itu yang saya bisa jalankan. Demi apa? Demi mendapatkan upah setiap hari dan setiap bulan. Demi itu. Itu dorong sendiri atau bantuin jadi asistennya si Om? Ya. Jadi awal pertama kali karena memang paman saya sudah jualan bubur, saya mengikut. Saya mengikut dan saya membantu, bukan saya yang dorong. Tapi saya yang setiap pagi belanja untuk keperluan bahan bakunya mulai dari ayam, seledri, cakwe, tongcai dan lain-lainnya, beras. Saya yang belanja dan nanti di rumah paman saya yang mengolahnya. Dan itu saya ngikut kepada paman lumayan lama, waktunya kurang lebih sekitaran 2 tahun, sampai satu titik paman saya akhirnya menyerahkan kepada saya secara total dagangan tersebut. Nah, pada saat menyerahkan secara total dagangan kepada saya, nah disinilah saya baru mengerti yang namanya cari uang itu memang capek ya, butuh keringat, butuh kerja keras, dan benar-benar kalau saya bilang hidupnya keras banget loh. Akhirnya saya diajarin oleh paman saya cara membuat bubur ayam, dan saya sudah mulai mengerti, dan disitulah sehari pertama saya mendorong gerobak bubur saya. Dan pada saat saya mendorong gerobak, jujur, aduh, benar-benar bisa dikatakan ya, kayak nggak mampu, kayak nggak kuat. Tapi kembali lagi, no other choice. Tidak ada pilihan. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya dorong gerobak itu sampai di lokasi, baju saya basah semua. Basah, keringetan, saya harus ganti ke toilet di tempat saya berdagang, dan saya ganti baju saya yang baru lagi supaya lebih rapi. Dan itu saya langsung menawarkan ke banyak toko yang ada di Lokasari. Ya, kalau teman-teman yang tinggal di daerah Mangga Besar, di Lokasari dulu tukang bubur tuh lama banget, itu udah belasan tahun sih dari buku saya dagang sampai saya punya, dan saya setiap harinya harus masuk ke dalam mall Lokasari untuk menawarkan bubur saya semangkuk. Waktu itu saya jual seharga Rp6.000 waktu itu. Lalu berjalan waktu terus saya berdagang seperti itu sampai akhirnya saya punya asisten, itu karyawan saya sendiri. Kira dia mengundurkan diri dari dagangan saya dan dia buka bubur ayam seperti yang saya jalani. Jadi niru resepnya terus buka sendiri. Iya, betul. Okay. Niru resep, dia buka sendiri, lalu dia membanting harga, dan dia pun keliling ke tempat yang saya tuju juga di Lokasari. Akhirnya membuat saya tidak bisa berbuat banyak, walaupun dikatakan rasa berbeda, tetapi masyarakat umumnya ingin mencari harga yang termurah dan porsi yang banyak. Nah, itu kan prinsip renang adalah apa? Harga murah, porsi banyak. Ya, ada yang memang mementingkan rasa. Saya masih ada juga langganan-langganan yang balik ke saya karena rasanya memang berbeda, tapi secara omset saya punya dagangan itu sangat turun drastis. Hingga akhirnya saya langsung bilang kepada paman saya nggak bisa teruskan dagangannya. Karena namanya karyawan saya dulu namanya Hadirin, karena Mas Hadirin sudah buka sendiri di Lokasari juga. Yaudah, akhirnya saya balikin semua gerobak, dangdang, peralatan dapur, saya balikin ke paman saya, dan saya mulai mencari pekerjaan kembali. Nah, jadi sebelum saya mendapatkan pekerjaan, saya bersyukurnya
saya memiliki teman yang notabene bukan yang seperti saya yang di Mangga Besar, yang judi, yang narkoba, yang perempuan, yang apalah, tentunya bukan. Tapi saya dibawa, diangkat, dikeluarkan oleh teman saya dari lingkungan itu, saya masuk ke dalam komunitas di gereja. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya menjadi seorang pribadi yang mempunyai harapan. Kenapa? Karena saya memiliki Tuhan. Waktu itu saya bilang, aduh, bersyukur saya akhirnya dibawa oleh Tuhan keluar dari dunia yang gelap itu, dan akhirnya saya bisa dikatakan aktif di gereja, dan perlahan akhirnya Tuhan buka jalan dan saya mendapatkan pekerjaan saya di perusahaan kacamata untuk menjadi seorang salesman. Jadi itu benar-benar di tahun itu setelah selesai jualan bubur, kan berarti 90-an ya, Ya. umur 17 punya KTP kan tadi, Ya, betul. 19, 20-an di situ ya, mengalami Ya. pertobatan, kenal Tuhan, terus mulai menata hidup menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, betul. Bersyukur ya sekarang, terus jadi kisahnya sekarang udah mulai ditolong dan dapat pekerjaan di sebuah toko. Di sebuah perusahaan kacamata, dia ini importir dan saya menjadi seorang salesman. Seperti itu. Nah, jadi disinilah mulai saya meniti saya punya kehidupan. Artinya pada saat saya menjadi seorang sales, tentunya saya dimulai dari nol, tidak ada pengalaman, tapi saya dibimbing oleh senior saya, dan akhirnya perlahan kehidupan saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada mentor saya yang bimbing saya di pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya saya memutuskan ingin mencari pasangan. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah mempunyai penghasilan. Walaupun saat itu saya ingat di tahun 2003 atau 2004, antara dua itu, saya memiliki sebuah penghasilan senilai 750.000 per bulan. Ya, saat itu bagi saya ya puji Tuhan lah, masih ada penghasilan di luar komisi. Akhirnya saya memberanikan diri ingin mencari pasangan, akhirnya dapatlah seorang istri saya sampai hari ini ada di sebuah komunitas gereja, dan kami akhirnya berdua memutuskan ingin menikah gitu ya. Saya menikah diri, ingin melamar dia dan saya menikah. Nah, pada saat menikah lah kehidupan sudah mulai berubah seperti itu. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya kepengen memiliki sebuah toko sendiri. Saya mau punya usaha sendiri. Saya bilang gitu ke istri saya. Karena saya tidak mau selamanya bekerja dengan orang. Nah, akhirnya bini saya memulailah dengan saya membuat sebuah buku. Kalau di sini namanya life scenario ya, bukunya ya. Nah, kalau saya waktu itu ada juga sebuah buku namanya buku Dream Book, buku impian. Nah, saya isilah buku Dream Book itu bersama istri saya. Saya isi dengan pikiran yang sadar, ya, dengan kesadaran penuh, dan bukan dengan ambisi yang tinggi. Ambisi boleh nggak boleh, tapi harus diukur juga dengan kemampuan kita. Nggak mungkin saya bilang, saya ingin buka toko 5 toko, kan nggak mungkin. Harus kan dimulai dari 1 dulu. Jadi saat itu kita punya mimpi di tahun 2008 waktu itu, kalau nggak salah. Saya ingin punya toko sendiri. Jadi saya bekerja kurang lebih, saya targetkan 5 tahun kerja, saya ingin mempunyai toko sendiri. Tapi apa daya, Tuhan mengizinkan. Mengizinkan, tapi saya tidak menyerah. Kenapa? Karena saya percaya, saya sudah mencapai setengah dari impian saya. Akhirnya bekerja terus, nah, puji Tuhan, diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk memegang suatu daerah luar kota. Akhirnya saya memegang suatu daerah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, untuk saya pegang daerah itu sebagai lahan bekerja saya, dan situlah akhirnya Tuhan mulai memberkati saya punya pekerjaan, dan setiap bulan saya berangkat ke Kalimantan, setiap bulan berangkat ke Sulawesi, dan dapat uang jalan dari perusahaan, itu saya simpan, saya kasih ke istri saya, disimpan, sampai satu titik akhirnya di kantor terjadilah yang namanya perebutan wilayah.
Ya, karena di dunia kerja saingan terbesar kita bukan importir lain, tapi saingan terbesar kita adalah teman sendiri satu kantor. Karena mereka ingin mengambil wilayah yang saya pegang karena itu adalah lahan basah, dan akhirnya terjadilah keributan antar sales, antar saya dengan tim. Yang saya bilang kepada teman-teman waktu itu, kepada teman saya yang di sana, saya bilang, kalau kalian mau merebutkan posisi saya, silakan ambil. Saya bilang, saya nggak akan pernah mau kerja sama orang. Ini adalah kantor saya pertama, tapi saya mau katakan kepada teman-teman, di kantor ini yang terakhir yang saya injak, saya akan buka sebuah usaha sendiri. Cepat atau lambat teman-teman semua pasti akan datang ke toko saya untuk menawarkan kacamata. Saya bilang gitu kepada teman-teman saya, dan akhirnya saya ngomong kepada istri saya, bagaimana, apakah sudah cukup untuk bisa buka optik. Kira istri saya melihat tabungannya, dia bilang, ini ada uang sekian 100 juta, kira-kira cukup nggak? Saya bilang kalau mau lengkap nggak cukup, tapi kalau mau mulai bisa. Akhirnya saya melangkah dengan iman, saya kasih surat pengunduran diri kepada perusahaan, dan saya bertanya, bos saya nanya, kenapa kamu keluar? Saya mau buka optik. Lalu dia bilang, yakin buka optik? Iya. Bukan kerja sama orang ya? Enggak, saya nggak kerja sama orang, Pak. Saya sudah capek kerja sama orang, saya mau buka optik. Akhirnya saya bukalah optik tersebut di tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 atau 2016, antara dua itu. Akhirnya saya buka dengan modal yang terbatas, dan dari situ saya punya keuangan ekonomi jauh lebih meningkat daripada saya waktu bekerja. Wah, itu kelihatannya kayak mulus ya. Padahal waktu lagi tadi di istilahnya sama teman kantor gitu, untung pas lagi kejadian gitu udah bertobat ya. Kalau belum kayaknya gini juga. Aku hantam lagi, itu Bu Lisen, bisa aku hantam lagi di luaran saya rasa. Iya, benar. Ya, beruntungnya ya Tuhan sudah bereskan hati saya, akhirnya ya saya tidak seperti yang dulu lagi lah, ibaratnya manusia udah hilang lah. Iya. Akhirnya saya buka toko dan berjalan dengan baik toko tersebut, sampai akhirnya pun di 1 tahun saya buka toko, kita buka lagi cabang untuk istri saya yang pegang. Nah, lalu seiring waktu berjalan, toko berjalan, keuangan nggak ada masalah, tiba-tiba datanglah seorang langganan kacamata saya. Nah, inilah cikal bakal saya ada di Atomi, teman-teman. Karena pada saat itu saya ada di toko dan datang langganan, dan dia menawarkan kepada saya sebuah produk, yaitu seperti biasa, saya rasa sama kayak teman-teman ya, sebuah sikat gigi dan juga pasta gigi. Jadi waktu itu saya dikasih 3, sikat, pasta gigi, dan juga koyo. Saya dikasih dan saya disuruh coba, lalu saya bayarin barang tersebut, karena saya nggak suka kalau dikasih-kasih. Saya bayarin dan saya bawa pulang ke rumah, lalu saya kasihlah ke istri saya sebuah koyo, karena saya tahu istri saya tuh suka banget pakai koyo merek lain, merek Salompas dia suka banget. Lalu saya bilang, nih dikasih, ini ada koyo dari Korea, katanya sih bagus, coba ya pakai. Akhirnya dipakai, dan saya pakai sikat gigi sama odolnya. Ya udah, saya pakai biasa-biasa, nggak ada rasa gimana-gimana. Istri pun pakai biasa. Nah, lalu beberapa hari kemudian istri saya bilang, kok nih koyonya, dia bilang koyonya enak banget Pak, rasanya tidak panas di kulit dan kayaknya meresapnya lebih dalam. Masa? Iya, ya udah kalau kita pakai aja. Nanti kalau habis tinggal aku beli lagi sama dealer saya, sama si Kototo waktu saya bilang. Akhirnya saat itu saya coba ke giginya, saya abaikan aja. Nah, 1 minggu kemudian saya mulai merasa aneh. Kayaknya ada yang aneh ya sama ini punya sikat gigi sama odol ya. Biasanya saya kalau sikat gigi saya berdarah, selalu mengeluarkan darah. Kok sekarang udah enggak ya? Saya pikir apakah nanya sikatnya dan odolnya? Mungkin cuma sugesti atau mungkin ini mah kebetulan aja lah. Betul. Akhirnya saya balik lagi ke sikat yang lama, odol yang lama. Ternyata berdarah. Nah, balik lagi ke bahannya si Atomi, ternyata nggak berdarah. Berarti saya bilang, ini barang bagus. Nah, saat itu akhirnya saya bilang, Toto, ini barangnya bagus banget ya, sikat giginya sama odolnya ya. Istri saya juga suka tuh koyonya. Iya cocok Kevin, cocok banget, cocok. Kita kalau mau saya beli lagi ya. Jangan beli sama saya, Vin, nanti saya ke toko kamu dah. Nah, akhirnya saat itu juga datanglah
leader saya Pak Toto sama si Pak Hendrik itu datang ke toko saya, ya sama leader tinggi saya itu si Pak John, coba rame-rame banget mau ngapain itu ya, saya dikeroyok. Oh ini udah saya bilang ini pasti nggak bener nih, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres saya pikirnya gitu. Akhirnya datang tuh ya mereka bertiga. Wih, Pak Arifin sudah pakai ya? Iya sudah. Bagus sih barangnya ya udah. Lalu ya mereka cerita tentang bisnisnya, bla 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 bla. Terus saya bilang, ih bagus juga ya bisnisnya ya. Iya. Akhirnya saya tembak, ini multi level ya. Karena saya kan paling anti sama multi level teman-teman. Saya paling suka karena bagi saya tuh multi level itu pekerjaan yang menipu ya. Kalau menurut saya waktu dulu ya, tidak menipu dan itu nggak ada uangnya. Saya pikir waktu itu seperti itu. Saya kira ya dengan cerita-cerita ya udahlah, karena saya menjaga saya punya langganan kacamata, dengan berat hati akhirnya saya kasihlah KTP, email, dan nomor handphone. Tujuannya sebenarnya bukan cuma satu, bukannya ingin jalan bisnisnya, tapi cuma menjaga langganan saya supaya jangan kabur ke toko lain. Kan sayang kan langganan saya kacamata kan, kalau belanja kan satu keluarga banyak gitu. Jaga hubungan baik lah ya. Jaga hubungan baik lah, Bu Lisen, betul. Nah kiranya masuk dengan enak hati, dan ternyata masuknya saya itu mereka langsung gencar, pepet saya terus. Karena mungkin saya nggak tahu ya, mereka mungkin melihat ada potensi dalam diri saya nggak tahu juga ya. Mereka pepet terus, atau mungkin mereka begitu nggak ada orang lain lagi, cuma saya doang kali yang bisa dipepet kali ya. Dipepetnya gimana sih? Penasaran. Setiap hari Bu Lisen mereka ke toko saya. Oh. Terutama saya punya leader Pak Hendrik, itu setiap hari, nggak ada kata enggak. Itu selama beberapa bulan dengan berbagai alasan. Vin, saya mau kemari ya, mau mampir sekalian, mau ketemu orang nih, mampir dulu ke toko kamu ya. Ternyata itu nggak mampir ke toko, ke tempat teman, nggak ke tempat yang lain. Dia fokus kepada toko saya. Ya saya mau welcome aja. Ternyata dengan dipepet itu ya dia biasalah cerita tentang atomi, bla 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 ya, presentasi lah, bisnisnya lah, buka mindset lah segala macam. Udahlah. Akhirnya ya namanya kita diomongin terus, lama-lama ada yang nyantol juga di telinga saya ya. Nah, sampai satu titik datanglah leader saya Susi Fajar ngomong kepada saya seperti ini. Dia bilang, bro, kamu buka toko sudah berapa lama? Saya bilang belum lama sih, beberapa tahun saja. Kenapa ya? Oh, ada nggak omset bro setiap harinya? Oh ada lah, saya bilang, namanya orang dagang. Bilang gitu. Lalu dia bertanya, sehari bisa dapat berapa? Lu Arifin? Saya bilang nggak nentu Pak, namanya orang dagang. Saya bilang kadang-kadang ya bisa dapat 500.000, 1 juta, 2 juta, kadang nol. Saya bilang nggak tentu namanya orang dagang. Oh iya. Lalu dia membuka saya punya pikiran. Dia bilang kepada saya, Bu Arifin, bila mana kalau sampai kata lagi lebaran, toko buka apa tutup? Tutup lah Pak, karena karyawan juga pulang kampung. Saya juga mau jalan-jalan sama keluarga. Oh iya tutup ya. Iya. Saya mau nanya Pak Arifin, kalau tutup toko, ada nggak pemasukan? Ya nggak ada lah, apa yang mau dijual orang tokonya tutup. Nah itu dia, berarti Pak Arifin secara nggak langsung akan terikat di jam tokonya ya. Ya pasti, karena emang saya yang pegang. Nah, berarti Pak Arifin kerja seumur hidup di toko. Nggak bisa kemana-mana. Kalau buka toko dapat uang, nggak buka toko nggak dapat uang. Nah, kata nih Pak Arifin ya, kalau Bu Arifin sedang sakit, emang manusia ya kan bisa sakit juga. Lalu toko tutup, karyawan nggak masuk, berarti nggak ada pemasukan, nggak ada income. Iya, bahaya gak itu Bu Arifin? Ya kalau uangnya habis bahaya, nah itu dia. Lalu dia balik tanya ke saya, oh enggak, kalau Bu Arifin punya toko, tapi nggak perlu datang ke tokonya, dia masuk terus. Lagi liburan masuk, lagi tidur masuk, jalan-jalan masuk, lagi sakit pun di rumah, uang masuk. Ya mau lah, nah, itu atomi Pak Arifin. Wah, saya digituin. Baru terbuka. Iya ya, saya bilang. Yang bisa, oh bisa, dia bilang. Saya sudah membuktikan Pak Arifin waktu itu, beliau bilang seperti itu pada saya. Itu tahun berapa, Bro? Itu pas masuk saya tahun 2000, atau ini masuk tahun 2018 ya? 18. Saya 2019. Oh. Bulan berarti, 2. Berarti apa? Udah Bro Hendrik juga udah SM ya itu ya? Belum. Belum ya. Oh. Waktu itu posisinya Pak Joni Kasidi itu cuman SM. Oh. Nah, jadi pas Atomi launching Pak Joni Kasidi SM, Hendrik saya belum. Apalagi saya Hendrik aja belum. Jadi sama-sama masih nol, belum ada apa-apanya di Atomi gitu, belum ada income-nya di Atomi. Tapi keren banget tadi yang ngebuka pikirannya bener-bener dari apa yang lagi dialamin gitu.
Ya, digiring ke situ, keren banget. Terus ya, itu tadi dipepet tiap hari, didatengin berapa hari sekali. Jadi ini enggak apa namanya? Istilahnya jadi ilmu buat sekarang mepet orang enggak? betul. Karena ya saya diajarin sama ibu saya ya, kalau di multi level cukup edifikasi, duplikasi. Ya kalau bicara semangat ya semua semangat lah. Itu nomor satu emang poinnya adalah kita punya mimpi, kita punya semangat. Tapi yang penting itu ada juga edifikasi sama duplikasi. Jadi apa yang saya lakukan kamu, Vin, nanti bila mana kamu berhasil pun, kamu lakukan juga kepada member kamu. Yang kira-kira ini orang nih potensi bagus, pepet dia sampai jadi. Nah, itu saya kira saya lakukan juga sampai hari ini gitu. Satu nih ya teman-teman ilmu ya, pepet sampai jadi ya. Udah dapat nih satu ilmu nih ya. Oke, Ya, lanjut nih. Jadi akhirnya sepertinya udah mulai kebuka nih ya dari cerita tadi ya Jokas kira tadi. Pak Joka sudah buka pikiran saya bilang ya juga sih ya. Jadi saya bilang, jadi bagaimana langkah awalnya nih kalau saya mau mulai. Nah kan Pak Arifin udah pakai barangnya, udah bagus gak? Bagus, ya cerita. Nah itu dia bilang, cerita aja. Udah akhirnya saya bilang cerita ke siapa? Ya cerita ke orang-orang lah bro. Mana mungkin kamu cerita kepada tembok gitu ya. Kepada orang yang punya gigi kata dia. Semua punya gigi gak punya, ya itu kamu cerita yang punya gigi. Udah akhirnya saya mulai membuat data list. Saya buat data list orang-orang siapa yang saya ingin follow up, saya ingin presentasikan. Akhirnya mulailah hari itu kurang lebih sekitaran 2 bulan loh itu. Saya baru mulai mencari. Bukan aktif ya. Toko saya tetap saya jalanin karena kan itu kan sumber income saya. Nah mungkin saya tinggal gitu aja. Nah pada saat itu 2 bulan kemudian saya dari join 2 bulan baru saya fokuskan cari-cari orang. Kiralah bentuklah member-member ya kayak kaki seperti itu. Nah cuman saya melihat lah ini udah dapat member, udah lumayan, tapi kok nggak ada yang belanja. Bahkan saya tunggu itu sampai 7 bulan teman-teman. Dari saya bulan 2 join, bulan ke-9 itu saya baru pairing pertama. Jadi 7 bulan saya nggak ada, baru dapat uangnya 850.000 gitu ya, 846 sekian. Saya bilang, buset dah, Pak Henrik ini nggak salah nih Pak Henrik. Baru sudah 7 bulan baru dapat pairing pertama. Iya bro, sabar aja bro, yang penting melangkah aja lah. Gitu. Henrik dia bilang kepada saya seperti itu. Jadi tuh akhirnya pas dapat pairing pertama, nah langsung si Pak Jokas bilang saya, bro lihat ya bro ya, nanti pada saat barang semakin banyak di Atomi, bro jangan kaget pergerakan poinnya di jaringannya bro. Saya bilang masa sih, nanti bro lihat aja, yang penting bro konsisten aja lakukan. Nah akhirnya adalah saya ikut kata leader ya. Nah, ternyata di bulan ke-10 meningkat jadi 2 kali. Bulan ke-11 jadi 4. Saya bilang ini bener ada luangnya lu. Jadi besar nih. Nah akhirnya saya di awal tahun, tepatnya tahun 2020 betul. 2020 akhirnya awal Januari saya mulai gas. Saya mulai gas benar-benar Atomi. Jadi presentasi saya di toko saya kurangin, saya banyak di lapangannya. Dan akhirnya di tahun 2020 itu saya mengorbankan banyak hal. Salah satunya adalah saya harus korbankan toko saya dijaga oleh karyawan secara total, secara full. Dan omsetnya itu turun drastis. Kenapa? Karena berbeda. Antara saya yang pegang sama karyawan itu berbeda. Karena kebanyakan rata-rata customer mulai nyarinya saya, karena saya sebagai pemilik. Tapi saya tinggalkan itu semua demi apa? Demi mencapai yang Pak John bilang, passive income di saat kita tidur dapat uang masuk. Itu yang saya kejar. Bro Arifin, tadi kan pas lagi baru pairing pertama itu baru setelah 7 bulanan ya? 7 bulan. 7 bulanan. Terus udah gitu kan belum ngegas nih, belum ngegas. Apa yang dilakukan kok bisa jadi langsung bergulir cepat menuju ke pairing kedua, ketiga gitu? Iya, jadi pada pairing pertama saya udah pairing, uangnya saya terima, ya bulan berikutnya pairing 2 kali, saya masih biasa-biasa aja, belum gimana. Bulan berikutnya pairing 2 kali, saya mulai lihat, kok makin besar dapetnya 2 kali ya. Nah pas di bulan berikutnya lagi, bisa sampai 4 kali, wah saya bilang, wah ini berarti nih uangnya memang ada dan bisa makin cepat nih.
Tapi yang Nah, dikerjain tetap aja cuma sharing gitu betul, doang aja. sharing-sharing aja, nggak ada yang lain. Oh. Ketemu orang, ketemu teman, ya udah ngomongin apa? Odol sikat gigi, udah nggak ada yang lain. Karena saya kan pria ya, gak? Saya nggak bisa masuk ke skincare teman-teman, karena saya cowok, saya nggak pakai skincare waktu itu kan. Saya pikir, skincare, saya nggak ngerti apaan ini ya, apa yang namanya toner, namanya serum, mampu saya nggak gitu lah, nggak gitu. Jadi yang saya bisa masuk cuma 3 produk. Waktu itu saya bisa ngomong cuma odol, sikat gigi, sama koyo. Nah itu pun beli barang kan waktu itu kan masih di Singapura. Waktu itu saya belum ada di Indonesia ya, cuma ada odol doang. Sikat gigi akhirnya saya beli ke Singapura. Udah tuh saya akhirnya dengan leader, kita sekarang nih beli ke Singapura, ya udah seroan, ada pakai ini siapa belanja juga ke bawah. Lalu belanja ke Singapura, barang, bagi-bagi, ini Vin barang kamu barangnya, ya udah bagi-bagi. Nah itu modal senjata saya untuk di lapangan. Jadi saya mesti bawa yang namanya itu 3 produk, odol, sikat gigi, sama koyo. Ya kalau yang di Indonesia paling body lotion yang kalau buat cewek. Tapi itu saya lebih utama ke cowok, karena saya kan pria, teman saya itu cowok-cowok semua rata-rata. Akhirnya saya cuma cerita aja ke teman-teman semua, odolnya, sikat giginya, koyonya saya cerita. Dan mereka sebenarnya oke, udah Vin coba produk-produk. Nah justru mereka coba produk, nyata mereka mau beli lagi. Banyak Nah, yang cocok ya. Cocok, saya bilang, oh berarti ini cocok nih ya sama produk Atomy. Nah lalu pada saat itu, ya biasalah saya sama Pak Hendrik sering ketemuan setiap harinya, akhirnya ngomong, bro, kebayang nggak bro? Satu Indonesia pada pakai odolnya Atomy. Iya, gila bro, itu PV-nya gede bro. Walaupun 3.000 PV, tapi kalau satu Indonesia, buset itu bro, miliaran PV gua rasa bro, iya juga ya. Cobalah bro, kita bisa ubah mereka pakai odol Atomy. Udah dah. Karena saya berpikiran benar juga sih, produknya produk harian yang orang pakai, bukan yang sekali pakai bos seumur hidup. Dan begitu habis dia masih beli, ya udahlah. Akhirnya saya bilang, udahlah kok. Oke, saya paham dah. Kita jalan dah. Nah, akhirnya di tahun 2020 saya mulai ngegas, dan tepat malam tahun baru juga tanggal 31 Desember saya berdoa sama Tuhan. Saya minta satu orang aja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma minta nih Tuhan di Atomy satu orang leader wanita sebenarnya. Karena saya semua ini cowok semua nih teman-teman. Saya punya orang-orang dan cowok atau sendiri lah ya, yang gede karena males, beda sama cewek sih gitu. Akhirnya saya bilang minta satu leader cewek Tuhan di tahun depan supaya orang ini mau aktif. Dan nggak disangka nggak diduga Tuhan jawab doa saya tepat di tahun 2020. Saat itu akhirnya masuklah, bergeraklah member saya yang sudah lama tidur tidak berjalan. Akhirnya dia menghubungi saya dan saya kaget dan saya ke rumahnya. Nah inilah yang tadi saya bilang ke Bu Lisan, inilah orang yang saya pepet habis-habisan. Ya, kalau Bu Lisan tahu orangnya itu namanya Bu Meliana, dia Diamond Master juga sekarang. Nah itu adalah yang kemarin ini maju bukan? Betul, yang maju di Bandung. Yang nah, itu susah mau berhenti ya. Betul. Ya itu dia. Bisa berhenti mau yang ngomong terus ya itulah. Keren ya. Nah, oh ya. Sebelum lanjut tadi ya, ini ada sedikit saya keingetan, sempat ada masa Bro Arifin ini ya, driver. Oh iya betul. Nah itu sesudah toko kacamata atau sebelum? Ya jadi gini, itu jadi pada saat saya buka toko kacamata, ya awal tahun saya berjalan dengan lancar, namun di tahun berikutnya mulailah agak penurunan omset. Nah, ada penurunan omset yang membuat saya akhirnya saya ingin mencoba. Sebenarnya ini bukannya ingin difokuskan. Saya pikir-pikir, cobalah, mumpung ada kendaraan mobil, coba aja lah ya, daftar jadi driver dah ya. Saya pikir itu. Akhirnya saya coba. Sebenarnya itu iseng-iseng aja, iseng-iseng bisa apa enggak. Dan ternyata nggak bisa. Waktu itu saya pengen daftar menjadi driver Grab. Di Grab ternyata udah penuh. Udahlah, nggak bisa lah. Nah, tiba-tiba teman saya datang. Vin, jangan Grab. Gokar lagi kosong. Masa? Ya coba aja. Akhirnya saya coba melalui saya bikinlah itu namanya SKCK dari polisi dan datang ke kantor Gokar. Ternyata di ACC. Hari juga di ACC disetujuin. Akhirnya hari juga saya kira mencoba menjadi seorang driver, dan itu saya jalanin cuman kurang lebih sekitaran 4-5 bulan, nggak lama banget. Nah begitu saya udah mencoba itu, saya bilang, ini sih nggak bisa diterusin lah ya, karena saya pikir ini makan waktunya banyak di mobil, dan resikonya juga ngeri, takutnya dapat penumpang yang berbahaya. Udahlah, saya pikir udahlah stopin aja lah. Nah pada stopin itulah
akhirnya saya kembali ke toko. Itu sih belum di Atomi tuh, pada sebelum Oke, di oke. Atomi. Ya, saya tanya tuh penasaran karena kan Bro Hendrik juga kan dulu ini ya mantan Mantan driver driver juga. online juga. Saya pikir ada koneksi ke situ gitu, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. kenal Justru Hendrik yang waktu itu. kenalin malah tadi Pak Teman Toto sendiri. tadi ya. Iya, betul. Oh, oke, Iya. oke. Ya udah, lanjut. Halo, Ci. Siapa? Ada yang kebuka mic-nya? Halo, Ci. Iya. Halo. Sebentar, siapa nih? Halo. Halo. Saya mute ya. Ada yang halo-halo, kebuka mic-nya. Oke, tadi ya, jadi mulai doanya dijawab. Doanya Tuhan. dijawab, Tuhan kirim satu orang leader wanita yang justru sebenarnya kebalikan sama tim saya, banyak kan cewek gitu. Saya berdoa untuk lebih banyak lagi tim cowok. Ya masing-masing ya. Tapi kenapa sih minta tim wanita justru bukannya cowok kan karena pikirannya kan harus memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ngegasnya lebih kenceng apa gimana? Kenapa minta? Ya, jadi gini, kenapa saya minta seorang leader wanita? Karena satu, kalau cowok rata-rata dia kalau udah pakai produk itu mulutnya tuh tertutup, sulit untuk dia bercerita. Ya, sehingga kalau dia nggak mau bercerita, berarti kan nggak ada orang tahu tentang produk Atomi. Sehingga itu memperlambat saya punya, ya katakanlah ya, poin-poin gitu loh. Akhirnya saya bilang, oh ini nggak bisa. Jadi harus punya leader cewek nih. Lalu saya lihat yang kedua adalah, rata-rata produk-produk Atomi adalah produk-produk yang digunakan oleh wanita. Banyak banget zaman saya itu skincare. Nggak usah bicara koyo, suplemennya kagak ada gitu kan ibaratnya ya. Waktu itu ya, kita mesti belanja ke Singapura atau kemana gitu. Jadi sama sekali ini semua produk wanita, body lotion, ya skincare, ya sampo, apa segala sunscreen dan segala macam. Akhirnya saya bilang ini harus cewek, karena emang itu saya punya leader bilang, Vin, cewek nih, Vin, kayaknya memang bisa lebih ngegas nih, iya. Karena cewek rata-rata mulutnya tuh lebih bawel, pakai produk, cerita, iya kali ya, ya udahlah. Nah, dan ternyata memang pas saya mendapatkan seorang dari wanita, ternyata memang benar. Pada saat itu, benar nih orang sangat bawel sekali ya, kemana-kemana. Bawel tuh Bu Meliana, bawel katanya. Tapi begini. Oke. Ya, akhirnya dia benar-benar udah buka jaringannya apa segala macam, dan di tahun 2020 akhirnya Hemohim waktu itu belum launching, kalau nggak salah belum launching. Hemohim launching 2021 ya, betul ya Bu Lisen ya? 21 Agustus ya? Bulan 3. Sorry, bulan, ya benar Agustus. Ya betul. Nah, jadi pada saat 2020, saya udah mulai bisa dikatakan persentase saya di Atomi itu 80-20% dengan toko. Toko saya 20%, yaitu cuma datang hari Sabtu Minggu, dia ngambil uang, hitung-hitungan segala macam, lalu Senin Jumatnya saya rata-rata saya di lapangan dengan Pak Hendrik. Nah, itu saya benar-benar konsentrasi membangun jaringan. Dari mereka yang menjadi member, saya minta mereka untuk kenalkan kepada rekan-rekannya semua. Nah, itu saya presentasikan semua setiap hari. Saya nggak pernah kosong. Ya, bahkan sampai hari ini pun saya masih lakukan presentasi juga. Jadi saya benar-benar tuh ngegas habis-habisan di tahun 2020, dan saya bilang ke Pak John, ini barang-barang Atomi kapan masuknya lagi Pak John, ini kalau sampai katakan masuk, pergerakan poinnya pun lambat. Nah, tapi ternyata di tahun 2020 Hemohim launching loh, Bu Lisen, betul ya? 20 ke 21 ya? 2020 ya? Iya, 20 ya? Iya, karena saya ingat banget pandemi. Iya benar 20. Pas pandemi, betul. Pandemi. Nah, jadi pada saat pas pandemi itu, kebetulan pas pandemi toko saya kolaps, dan akhirnya saya memutuskan untuk tutup. Nah, sampai hari ini pun saya punya toko udah tutup, udah nggak ada lagi. Saya tutup sekitaran 9 bulan yang lalu saya udah tutup. Karena udah nggak ada pemasukan, kolaps, biaya besar, akhirnya saya tutup dan saya fokus di Atomi. Wah, ini jadi kayak ini ya, kayak udah disiapin gitu. Siklusnya ya, kayak di mana ya, saya nggak ngerti. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau kita nggak di Atomi saat ini, entah apa jadinya kita punya rumah tangga. Karena udah nggak ada optik, kena pandemi, nggak ada pemasukan, udah saya nggak ngerti dah. Tapi ya, Tuhannya, ternyata Tuhan sudah siapkan satu ladang yang baru yang bisa menjadi pemasukan buat kita untuk keluarga. Akhirnya 2020 saya ngegas dengan Pak Hendrik,
Lalu dapat informasi dari leader bahwasannya Hemohim kemungkinan besar akan launching di tahun 2020 karena pandemi COVID sudah mulai meningkat. Jadi akan segera dipercepat masuk ke dalam Indonesia-nya. Ini yang saya dengar. Kiranya kita semua tim merapatkan barisan, lalu bikin strategi bagaimana caranya supaya pas hari Hemohim launching kita bisa meledak kita punya omset. Akhirnya saya dengan tim beberapa bulan sebelum Hemohim launching, kita memperkenalkan Hemohim sedini mungkin kepada para member. Dengan cara apa? Kita belanjalah ke Singapura sama ke Korea, lalu kita kasih mereka jangan beli satu box. Kamu beli ecer aja, karena bagi saya itu satu box itu bisa buat 10 orang. Mau coba satu kotak kecil atau kotak kecil. Akhirnya mereka beli kotak kecil. Nah, mereka merasa manfaatnya bagus. Nah, barulah saya dapat informasi di bulan Agustus cycle pertama Hemohim akan launching. Nah, barulah saat itu jaringan saya sudah terbentuk, sudah mulai banyak, udah banyak customer base, dan Hemohim launching di hari pertama. Benar, ternyata apa yang saya planningkan itu sesuai dengan harapan. Jadi pas hari pertama Hemohim launching, saya tanggal 3, ingat banget tanggal 3, itu saya udah mendapat achieve seorang sales master. Tanggal 3. Nah, di tanggal 3 saya jadi sales master, waduh saya udah happy banget dengan istri, saya pikir ini mimpi ya, nyata ini benar-benar terjadi di dalam hidup saya, nyata ini multi level memang ada dan bisa menjadi pertolongan buat keluarga saya. Udah. Akhirnya tanggal 3 ya udah achieve, tanggal 4 biasa-biasa, dengan informasi ada juga yang mau naik. Leader Vin, ada yang mau naik Vin jadi SM. Udah naik aja. Akhirnya tanpa disangka, tanpa diduga, di tanggal 12 apa tanggal 13 saya lupa. Akhirnya saya mencapai seorang Diamond Master. Cycle yang sama. Jadi di cycle yang sama pertama kali SM terus langsung naik DM. Iya, Bu Lisa. Karena keren banget. Ada yang bilang, ya leader bilang, ini nggak, kata leader saya bilang, ini nggak ada sejarahnya nih, satu cycle bisa naik 2 peringkat. Iya, benar. Biasanya kan 1 peringkat, butuh waktu lagi berapa bulan baru kita naik lagi gitu ya. Terus kan langsung dapat langsung naik 2 peringkat jadi Diamond. Cuman memang sangat disayangkan, artinya uangnya cuma dapat 1 doang, Bu Lisa. Iya, saya mau nanya itu. Iya, jadi teman-teman kalau ada jadi teman-teman kalau ada rencana mau naik SM aja. Ingat, kita naik anak tangga, one by one. Ya, selangkah demi selangkah. Jangan langsung lompat gitu ya. Benar. Jadi pas saya dapat Diamond Master, dapat uangnya itu sih bukannya uang SM, tapi hanya dapat uang Diamond Master aja. Uang SM-nya saya nggak dapat. Kelewat. Bonus promosi SM-nya kelewat. Iya, kelewat diganti oleh Diamond. Langsung Diamond. Iya, tapi hadiah promosinya yang berupa produk dapat 2 set. Jadi saya dapat evening care set 2 set, absolutnya dapat 2 set. Jadi banyak banget tuh. Absolut saya bagi-bagi ke member lah. Saya bagi-bagi kasih ke member aja. Nah, jadi hari itu juga akhirnya saya achieve di Diamond Master. Dan udah pada saat saya sudah achieve dan saya lihat, wah ya ini uangnya udah ada, udahlah, udah nggak ada cerita lagi teman-teman. Akhirnya saya betul-betul full time untuk di Atomy. Seperti itu. Wih, luar biasa nih. Saya pengen kasih applause dulu buat Pak Arifin. Ini benar-benar kisah pencapaiannya bukan hal yang istilahnya bukan hal yang direkayasa, tapi benar-benar satu persatu gitu ya. Nah, nanti saya pengen ada beberapa pertanyaan yang saya masih pengen tahu nih. Kita pengen kupas, pengen belajar dari Bro Arifin. Nah, teman-teman juga kali ada yang mau nanya ya, mau minta tips atau pengen belajar apa sama Bro Arifin. Silahkan nih ya, boleh ketik pertanyaannya di chat. Nah, sebelumnya kita mau ambil foto dulu ya Bro ya, boleh ya? Soalnya ini salah satu next Imperial Master. Jadi kita ambil foto dulu. Yuk, yang ini yang bisa dibuka kameranya kita buka. Saya mau minta tolong Ibu Susan untuk ambil foto. Yuk. Kita foto. Tunggu buka ya. Ya, silakan dibuka kameranya. Ya, ada 4 halaman ya, Bu Lisen.
Yuk. Kita halaman 1 ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Ya. Halaman 2. Halaman 2. Ada yang buka kamera? Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. Halaman 3. Oh, udah nggak ada yang buka, Li. Ya, tadi saya Oke. sudah ambil ya. Terima Oke, kasih. makasih Bu Susan. Yuk, sekarang kita lanjut ya. Ayo yang mau nanya boleh ya, mulai di chat pertanyaannya. Kalau enggak ini kesempatan kita belajar langsung dari seseorang yang menjalani proses dari nol ya. Dan saya kagum tadi dengan beliau ini benar-benar dari seseorang yang istilahnya secara background itu bukan satu hal yang dicari dalam bisnis Atomi. Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman punya background yang sama, mungkin cuman tamatan SD, SMP, SMA, yang kayaknya kalau cari kerjaan udah susah ya, mau dapat berapa sih gitu ya. Tapi itu bukan menjadi kendala di Atomi. Dan sekali lagi Atomi juga bukan berarti jalan terakhir juga buat orang-orang kayaknya ini mah kerjaan orang buangan gitu. Kayaknya kerjaan orang-orang yang udah nggak dapat kerjaan di sekuler baru bisa ngerjain Atomi. Enggak, justru ini kesempatan buat setiap kita ya. Walaupun background kita mau latar belakangnya pendidikan rendah, nggak punya duit ya, sampai orang bilang katanya kan kalau kita mau berubah hidup kita itu di tangan kita kan ya. Jadi kita terlahir mau kemarin nih Bro Arifin yang ngomong juga apa ya, kita apa Bro kemarin di leader story itu pokoknya kita lahir bukan di keluarga berada, itu bukan pilihan kita, intinya itu ya. Tapi kedepannya itu keputusan kita bisa jadi history maker di keluarga kita bisa ubah. Kalau mau jadi orang kaya mulai dari diri kita di keluarga kita ya. Nah, ini tips-tips yang saya pengen tanya sedikit nih. Ada beberapa kalimat yang saya penasaran. Saya ngegas di 2020. Rapatkan barisan dan kami nyusun strategi. Nah, ini yang dimaksud dengan ngegas nih kan di sini teman-teman leader banyak. Yang dimaksud dengan ngegas itu seperti apa buat Bro Arifin? Jadi kita bisa belajar dan teman-teman yang belum mencapai juga siapa tahu bisa mengikuti jejaknya Bro Arifin. Ya. Jadi pada saat saya putuskan untuk ngegas di Atomi di tahun 2020, saya mulai merapatkan barisan kepada rekan-rekan yang sevisi sama saya. Walaupun tidak banyak begitu, hanya sekitaran 5 orang saya rasa. Salah satunya ada satu wanita itu. Jadi nggak banyak. Nah, lalu yang kami lakukan adalah pada saat kita membuat strategi, saya bilang, kita kalau mau cepat, kita harus membuat suatu gerakan namanya home party. Karena waktu itu memang belum ada COVID ya, 2020 awal, COVID-nya belum terlalu merajalela seperti yang bulan Juni ya, itu mulai parah-parahnya ya, yang Delta ya. Jadi kita manfaatkan waktu sedini mungkin untuk melakukan namanya itu home party. Nah, lalu kita harus mencari tempat di mana kita bisa melakukan home party tersebut. Nah, akhirnya kita rundingan siapa yang bisa dipakai. Nah, itulah yang kita cari. Dan kita cari, akhirnya menemukanlah sebuah tempat. Nah, itu ada malah dapat 3 waktu itu, malah dapat 3 yang bisa kita lakukan. Dan pada saat kita melakukan home party itu, dan disitulah memang benar-benar pergerakan yang sangat cepat sekali. Kenapa? Karena kita mengedukasi setiap member yang datang di sana harus membawa lagi member di minggu berikutnya. Jadi satu bawa satu. Dari 5 orang jadi 10 jadi 20 jadi 40. Itu yang kita berikan kepada mereka ya. Jadi jangan sampai datang dengan sendiri saja. Karena ini kita bisnis buat bersama ini, kalau kamu mau sukses kita juga mesti ada ambil bagian. Ya karena kamu juga butuh seorang member. Ya udah, karena itu yang kita lakukan dan ternyata memang benar adanya ngegas di situ selama beberapa bulan. Ya itulah upaya yang saya terima adalah pada saat bulan Agustus itu akhirnya benar-benar terjadilah omset yang sangat meledak pada saat Hemohim launching. Seperti itu. Pas timingnya juga pas lagi ya, pas launching. Itu emang
Abang tadi bagi-bagi, bukan bagi-bagi, jual hemohim pada saat sebelum launching ini ya, karena jumlah persediaan yang nggak banyak, jadi ini barang langka, ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kan orang cuman boleh beli 1 dus kecil. Emang Iya. orang udah berasa dengan 1 dus kecil saat itu? Ya, jadi gini. Jadi jauh sebelum Hemom itu launching di Indonesia kan kita nih sudah pernah juga coba. Jadi pas saya awal-awal masuk di Atomi, ya ada leader ya ngasih kepada sini, Vin, Hemohim nih, Vin, cobain nih, saya cobain. Lalu saya cobain, istri saya cobain. Nah, saya takjubnya sama Hemohim itu adalah pada diri saya sendiri. Jadi saya juga testimoni pribadi. Saya nggak berani ngomong ke orang ini barang bagus kalau saya sendiri belum cobain. Karena saya coba testimoni pribadi setelah sekian lama saya di Atomi ya. Saya cobain 1 kotak kecil sama leader saya dikasih, lalu saya cobain minum baru 2 saset, kalau nggak salah 2 atau 3 saset. Jadi saya punya masalah teman-teman itu di bagian sendi. Jadi setiap kali saya kalau tidur, saya punya tangan harus ke belakang, baru lebih enak. Nah, cuman problemnya kalau saya sudah bangun tidur, tangan saya ini terasa sakit. Jadi kalau saya turunin tangan saya, itu benar-benar sakit banget, sampai bunyi petek, dan itu nyeri banget. Nah, jadi pas saya minum Hemohim, hari pertama nggak ada reaksi, biasa aja, hari kedua biasa aja. Kayaknya hari ketiga hari ketiga saya minum, nah pagi-paginya bangun tidur, saya punya sendi saya udah nggak sakit. Saya bilang, ini apa kebetulan ya? Coba dah, nggak usah minum lagi dah. Mungkin ya kebetulan. Nah, saya nggak minum lagi Hemohimnya, ternyata benar udah nggak sakit. Nah, sampai hari ini pun saya udah nggak pernah merasakan sakit. Nah, akhirnya saya bilang, ini barang bagus, mah. Bisa buat sendi. Dan akhirnya disitulah saya mulai berani untuk memberitahu kepada banyak orang. Nah, pada saat saya memberitahu banyak orang tentang Hemohim, walaupun belum launching barangnya, jadi orang tersebut mau mencoba. Nah, dari semua orang yang mencoba, ada yang nggak kasih testimoni, banyak nggak kasih. Tapi nggak sedikit pula yang memberikan testimoni tentang Hemohim. Dan akhirnya saya bilang, kalau sudah cocok, lanjut saja. Nah, yang jadi masalahnya, mereka mau beli 1 box, nah itu kan mesti ada, kalau ke Singapura dulu kalau nggak salah minimal 150 sing. Kalau nggak salah waktu itu ya, zaman kita beli di Singapura. 150 sing, dan itu pun mesti kena ongkos kirim. Nah, member pada nggak mau, karena ongkos kirimnya mahal. Ya, saya bilang, kalau kamu nggak mau, ya kamu sabar-sabar, tunggulah sampai launching di Indonesia. Nah, mereka nanya, kapan launchingnya? Ya ditunggu ya, semoga dalam waktu dekat bisa launching. Ya seperti biasa lah ya, informasinya bulan ini, nyata molor lagi. Nah, sampai akhirnya begitu ada informasi tepat, ya terutama dari Atomi ya, announcement Hemohim akan launching tanggal sekian, bulan sekian, udah. Langsung saya geber itu. Hemohim akan launching bulan Agustus ya. Jadi kalau mau belanja, nah itu dia. Kalau mau belanja, tolong ya dipersiapkan dari sekarang. Apanya? Ya dananya lah saya bilang. Bukan orangnya, dananya disiapkan ya, karena ini akan launching. Nah, kalau mau udah launching, ya kalau memang teman-teman merasa ini barangnya bagus, cari harga yang murahnya, belilah 4 set. Benar. Jadi itu strategi ya. Oh gitu ya Pak Arifin, iya karena kalau beli 1 ya harganya kan 1.380, kalau beli 4 jadi lebih murah, dan ini kan kepake sama teman-teman semua. Kenapa? Karena takutnya begitu launching barangnya jadi sold out. Nah, nanti restoknya lama lagi. Itu kan strategi ya sebenarnya ya. Iya. Pemasaran ya. Seperti itu. Kok kita nggak ngebohongin mereka, tapi akhirnya yang mereka membeli dong. Pacet. Makanya sebentar dalam 1 hari 2,8 sampai 3 juta PV 1 hari saya kiri kanan. Wis, asik banget. Itu penasaran nggak teman-teman sama caranya Bro Arifin nawarin atau misalnya promosiin Hemohim tuh gimana sih bisa sampai orang tuh sampai mau nunggu gitu. Padahal kan biasanya orang nggak sabar ya, sampai mau nunggu. Nah itu gimana sih Bro? Kalau Bro cara nawarin Hemohimnya gimana sih? Nih teman-teman bisa belajar nih ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk memperkenalkan Hemohim banyak orang, sebenarnya sih kembali lagi sih belajar dengan leader tentang apa sih ini Hemohim, manfaatnya apa sih. Nah itu kita tuh searching dan kita belajar yang dari ilmu dari leader kita serap. Ya, saya cuma bilang, Hemohim ini bukannya obat, ini adalah sebuah herbal. Ya, herbalnya untuk apa? Ya, ini herbal, itu fungsinya 3, saya bilang. 1, dia untuk meningkatkan sel imun tubuh kita. 2, dia untuk mengaktifkan kita punya NK sel, natural killer. Dan yang 3, dia untuk meregenerasi sel yang sudah rusak. Nah, jadi, saya cuma ngasih ilustrasi aja sih. Ilustrasi artinya apa? Di setiap
tubuh kita ini ada natural killernya. Nah, cuman karena kita pola makan, hidup yang nggak sehat, stres, akhirnya kita punya imun tubuhnya tertidur, yang harusnya melawan kita punya virus, bakteri, parasit dari luar, itu mesti dia dilawan. Tapi karena tertidur, akhirnya kita jatuh sakit. Kenapa? Karena sel imun tubuh kita turun. Cuma bicara gitu-gitu sih, setiap kali itu member ngomongnya itu lagi. Nah, jadi dengan minum Hemohim, kamu punya sel imunnya akan lebih meningkat. Supaya apa? Tidak mudah sakit. Kenapa? Sudah dibentengin oleh Hemohim. Nah, orang kan taunya kan, yang penting kan sehat. Udahlah, nah masalah lah kalau kita beli Hemohim lah. Nah, jadi pada saat saya cerita gitu, ya mereka coba. Jadi saya coba lah. Nah, saya pun kasihnya cuma 1 kotak kecil. Kembali lagi, saya nggak pernah beli kasih mereka 1 box gede. Nggak pernah. Karena saya pun kalau beli ke Singapura, paling beli 2 box gede. Nah, 2 box gede ini saya simpan. Saya buat konsumsi, selebihnya buat apa? Buat ke lapangan. Supaya mereka pada coba. Seperti itu. Itu orang-orang tapi ini ya, langsung dikonsumsi. Bisa langsung berasa tuh langsung kan ada yang beli nggak enak gitu Ya. Biarinlah biar si Arifin pergi dah gitu dibeli beli nggak enak nggak diminum juga gitu ya. Nah itu gimana langsung di follow up atau gimana sampai bisa orang terus aja. Jadi saya memang melakukan hal yang biasa ya, kalau seandainya kata orang sudah pakai produk, terutama saya kalau yang odol sikat gigi, saya kadang-kadang saya kasih free. Saya kasih free, tapi saya kasih dia PR. Saya bilang, kamu coba odol gigi saya, nanti 3 hari ke depan, saya akan tanya kamu ya, bagaimana rasanya kamu pakai odol gigi saya. Saya akan tanya. Nah, jadi pada saat saya kasih free, yang mereka ngambil, nah 3 hari saya tanya, bro, bagaimana odol sikat giginya? Jujur, ada yang belum dipakai, ada yang bilang biasa aja. Saya nggak masalah. Jadi saya memang nggak berharap dia akan cerita berbohong. Saya bilang, kamu cerita apa adanya ya, bilang bagus, enggak ya enggak. Jadi saya mau benar-benar murni dari pengalaman pribadi kamu pakai barang Atomy. Nah, jadi saya follow up, Bu Listen. Saya follow up. Nah, begitu pun dengan Hemohim. Bagi mereka yang sudah minum, saya akan follow up kembali di 3 hari kemudian. Bagaimana rasanya setelah minum Hemohim? Saya akan follow up. Ya, testimoninya ada yang buang-buang air, ada yang merasa lebih pusing, ada yang sakit perut. Tapi nggak sedikit juga ada yang bilang barangnya bagus. Kenapa? Nah, mudah capek kata dia. Jadi ya saya tampung itu semua sih. Jadi intinya saya tetap follow up semua member yang sudah membeli produk-produk yang ada di Atomy, khususnya yang kayak Hemohim ya waktu itu ya. Jadi saya tanyakan terus. Nah, kalau udah dia konsisten pakai barang-barangnya, terus dia pakai, Hemohim dia sering order, itu saya bilang, bro, kamu udah pakai barangnya udah banyak di Atomy. Kenapa juga nggak mau cari uangnya? Yang bisa. Nah, itulah saya jadi salah satu trik. Saya coba seperti itu. Bisa. Kamu bisa barang gratis. Mau barang gratis saya mauin. Mau lah, ya udah. Gimana caranya? Ya itu yang saya bilang. Ceritalah kepada orang-orang yang pernah kamu pakai barang Atomy. Sama seperti dia ngomong ke saya. Cerita aja. Nah, itulah yang saya lakukan dulunya setiap hari. Sampai hari ini pun tetap masih lakukan, cuman nggak seperti yang awal-awal saya ngegas gila-gilaan. Seperti itu, teman-teman. Iya tuh ya, berarti dapat tips berikutnya. Follow up 3 hari kemudian. Jadi pastiin member atau orang yang beli produk Atomy itu dipakai produknya. Nanti kita telepon ya 3 hari kemudian. Nah, ternyata mereka justru bisa memberi testimoni. Nah, itu tips berikutnya nih. Ya. Banyak tipsnya yang kita dapat ya dari Bro Arifin. Yang kalau sekarang produk yang unggulan kan dulu odol, sikat gigi, koyo, 3 aja itu ya, senjata yang nggak boleh lepas. Ya. Kalau sekarang apa nih produk unggulan kan sekarang udah nambah banyak ya. Apa yang selalu paling jadi senjata unggulannya Bro Arifin? Ya, jadi kalau saya tergantung lihat lawan bicara. Nah, kalau saya siapa yang orang yang hari ini yang saya ingin temukan. Contoh, kalau hari ini saya menemukannya seorang pria, saya akan ngomongnya nggak jauh dari namanya Hemohim sama Red Ginseng. Itu yang nggak lepas. Karena bicara untuk pria. Tapi kalau saya temuinnya cewek, saya akan ngomongnya lebih ke arah ke skincare. Nah, sekarang udah bisa skincare? Skincare sekarang ya begituan, sedikit-sedikit saya mulai paham ya. Walaupun belum terlalu gimana banget. Ini kan teman-teman di sini juga banyak ya, cowok-cowok, bapak-bapak nih. Jadi
yang selama ini kan mungkin ngerasa ya itu kalau skincare bukan bagian saya gitu. Tapi ternyata kalau udah jadi leader ya pelan-pelan belajar Harus. juga ya skincare ya. Harus. Pakai Harus. juga, Bro. Iya, saya ada pakai juga. Jadi Ah. saya ada pakai Atomy Home All in One seperti itu. Hmm. Nah, jadi memang ketemu lawan bicara saya dulu. Kalau ketemunya cewek, saya ngomonginnya kadang-kadang gini teman-teman ya. Kita sebelum berbicara, kita udah takut duluan nih. Takut salah, takut memberikan informasi. Padahal belum tentu. Kadang-kadang cewek kita anggap lebih jago skincare ya. Enggak juga loh teman-teman. Saya sering di lapangan pengalaman yang ketemu ya. Begitu ketemu seorang wanita ngomong soal skincare, dia bisa banyak ngomong ke saya loh. Ini Singko ini bukan salon kok ya. Bisa tahu tentang skincare kok, pakai ini dulu kok. Jadi kadang-kadang si wanita sendiri pun kagak paham gitu loh. Malah kita kasih tahu urutan untuk cara pemakaiannya dan fungsinya untuk apa saja. Jadi ya itu memang sebuah bekal supaya orang tuh lebih yakin sih kepada kita bahwasannya ya ini orang berarti ini benar-benar bisa menguasai produk. Sehingga orang tersebut merasa aman dan nyaman untuk mencoba produk. Karena dulu awal-awal teman-teman saya waktu mau ngerti skincare, saya pernah ketemu cewek juga ibu-ibu. Jadi pas ditanya, urusannya pakai apa dulu kok? Jadi waktu itu ada produk namanya ya Absolute skincare ya, skincare aktifnya. Jadi dia tanya, kok saya mau pakai Absolute-nya kok? Pakai apa dulu kok pertamanya? Jujur, saya gegepan. Yang parahnya lagi, ini yang parahnya. Saya nelfon leader hari itu juga. Saya telepon itu depan member. Bro, ini pakai apa dulu bro ya? Dia mau pakai Absolute-nya bro. Aduh, Vin, belajar Vin makanya Vin. Iya lu nggak ngerti nih, pakai apa dulu ya? Nah udah tuh, akhirnya kasih tahu sama dia, pakai dulu toner. Oh gitu ya, udah akhirnya saya ajarin nih, Ci, pakai ini dulu Ci. Lalu saya bilang, lu kalau nggak tahu, buka aja tuh di aplikasi. Itu ada urutannya tuh. Benar juga sih ya. Nah, jadi hal kayak gitu memang kita mesti belajar juga. Jangan sampai depan member tuh merasa kita nggak mau ngasih produk dan dia nggak akan ini. Dan akhirnya dia akhirnya nggak beli. Kenapa? Karena nggak yakin. Nah, kalau nggak yakin pakai apa dulu ya segala macam udah tuh. Jadi udah kok nanti kok ya kalau ini saya hubungin kok ya kalau mau beli ya. Nah itu saya tahu tuh karena apa? Karena kelemahan saya kalau itu nggak mau ngasih produk. Tapi kalau sekarang sih kalau ditanya ya lah begituan masih bisa menjawabnya lah kebutuhannya. Lagian enaknya kalau di Atomy kan kalau kita kan denger berkali-kali ya. Jadi pelan-pelan tuh nempel gitu. Pelan-pelan masuk. Terus udah gitu kita ketemu orang yang berbeda tapi ceritanya cerita yang sama terus kan. Jadi lama-lama nempel juga. Jadi kayak pinter, kayak konsultan. Iya. Iya betul. Padahal itu doang yang kita tahu. Itu aja nih bahasnya, benar. Terus sekarang Bini ikutan ini nggak, bantuin nggak? Atau Bro Arifin doang? Jadi memang kan istri saya kan memang dia nggak ada kegiatan lain ya, dia nggak ada buka sebuah freelance sih, dia freelance untuk bidang kontainer ya, ekspedisi ya, import. Jadi memang dia lebih fokus di sana sama dia buka toko di Gajah Mada, Softline Center. Tapi di Atomy-nya istri saya tidak seperti saya ngegasnya, cuman dia terbantunya member-member yang dimasukin ya dia follow up. Cuma memang tidak instan ke lapangannya. Yang ke lapangannya mungkin lebih ke sayanya seperti itu. Oke, ya kita udah banyak dapat nih dari Bro Arifin. Saya mau buka chat dulu ya Bro ya, sebentar saya cek. Barangkali ada yang nanya atau ada yang mau nanya langsung juga boleh nih. Ya, kita cek dulu. Shalom, salam kenal Pak Arifin. Saya benar-benar berpaling ke Atomy karena terinspirasi kisah suksesnya Bapak. Waktu kemarin saya ikut ABR course ya, ABR course ya. Lalu dan mengikuti video tentang Bapak. Terima kasih Pak untuk kisahnya. Nah, tuh udah dapet tuh ya. Ada orang yang diberkati lewat kisah inspirasinya. Ilmunya Cilisen dari Pak Bernard dipepet terus sampai jadi ya, itu salah satunya tipsnya ya. Jangan malu, mepet terus, di follow up terus, harus pakai dulu dan rasakan. Pak, waktu pandemi mulai di Indonesia dan semua orang harus stay at home, bagaimana cara Bapak mengembangkan jaringan? Merekrut pribadi kah? Terus bagaimana cara meyakinkan orang yang kita prospek tentang harga produk kalau mereka bilang produknya kok mahal-mahal? Nah, gimana Bro ini tipsnya? Oke, saya coba bantu jawab ya satu-satu ya.
Jadi pada saat pandemi COVID dan semua orang harus stay at home, tidak bisa ada kegiatan di luaran. Nah ini teman-teman jangan bukan ikutin sih, ini sudah terlanjur lewat ya, karena pandeminya kan sudah mulai mereda ya. Jadi saya waktu pandemi COVID, walaupun di Indonesia baru mulai COVID, orang pertama yang terserang virus tersebut, saya tetap masih jalan teman-teman. Bahkan semakin meningkatnya COVID, jujur ngomong, saya makin ngegas, malah sering ke lapangan. Kenapa? Karena waktu itu kan belum ada masa-masa PPKM, belum ada masa-masa yang dibuat untuk pemerintah. Gue lihat ada kegiatan, belum ada. Tapi COVID sudah terjadi, namun masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan. Dan akhirnya saya masih melakukan kegiatan tersebut di masa-masa pandemi COVID pun yang sudah terjadi. Saya masih ke lapangan. Sampai satu titik pada saat sudah benar-benar di stop total. Itu nggak salah yang pas di Delta ya, nggak salah sih ya. Di Delta itu akan di stop total, tidak boleh ada kegiatan, semua di WFH, tidak ada lagi kegiatan di kantor, ketemuan dalam jumlah besar. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, jadi gini, pada saat COVID-nya itu udah ada, saya masih ngegas, saya masih jalan terus di lapangan. COVID nih, tapi saya masih jalan, ya pakai masker apa segala macam. Nah, cuman pada saat udah stay at home, apa yang saya lakukan? Nah, itu dia canggihnya teknologi teman-teman. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, dibukakan jalan melalui yang namanya Zoom meeting. Akhirnya apa? Ya udah nggak ada pilihan lain. Yang saya lakukan adalah apa? Saya buka kelas melalui Zoom meeting. Yang saya lakukan secara intens setiap hari Rabu. Saya buka intens setiap hari Rabu. Sampai detik ini pun masih ada kelasnya berjalan. Makanya hari ini hari Senin kita adain, karena Rabu ada Betul. kelas. Iya betul Bu Lisa. Iya. Kita di hari Senin itu ya, karena Rabu memang kita ada kelas. Iya. Nah, karena itulah yang saya lakukan untuk melakukan. Kenapa? Karena sebenarnya pas waktu itu udah terbentuk jaringannya, member juga udah mulai banyak, dan mereka juga udah masukkan produknya. Nah, tinggal kita terusin aja melalui mana? Ya melalui Zoom meeting. Itu yang saya lakukan, dan nggak menutup kemungkinan follow up-nya agak kurang. Kenapa? Ya karena kembali lagi, karena emang sudah terlalu besar banyak jaringan, dan juga kita di rumah, apalagi saya juga waktu itu terjangkit juga kena COVID, bahkan bisa dikatakan saya sudah hampir meninggalkan dunia ini, karena saya bisa dikatakan pas Delta saya bisa nyampe 20% saya punya nyawa. Itu kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk hidup, saya rasa saya sudah nggak ada di dunia ini. Karena waktu itu saya kondisinya sudah mesti pakai oksigen, dan udah nggak bisa bergerak, di kasur aja, udah nggak usah ngapain deh pokoknya, di kasur aja. Ya sikat gigi pun ya di kasur, ya buang air kecil pun, jujur ngomong ya, itu mesti agak sedikit merangkak, karena emang udah setiap gerak dikit napas langsung nyesek. Nah cuman akhirnya karena pandemi COVID, justru di situ adalah kebutuhan orang akan suplemen semakin meningkat. Jadi puji Tuhannya pandemi terjadi, omset malah gede. Jadi saya sakit, satu keluarga kita semua kena, biaya besar puluhan juta, tapi ya Tuhan gantikan dari Atomi. Kenapa? Karena kebutuhan orang akan suplemen, khususnya hemohim ya, itu meningkat. Nah cuman follow up-nya kita berkurang. Kenapa? Karena semua orang sedang mengalami musibah yang dirasakan bersama, itu COVID. Nah lalu tadi apa itu setelah pandemi COVID, tadi apalagi Bu Lisen? Bagaimana cara meyakinkan orang yang kita prospek tentang harga produk kalau dibilang mahal? Iya. Kalau tentang harga, sebenarnya sih ini saya rasa semua pernah ngalamin sih ya. Bu Lisen pun pasti akan pernah ngalamin juga ya hal-hal seperti ini ya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara soal harga, kembali lagi sebetulnya sih cuma bicara buah apel. Ya, cuma bicara buah apel gini. Ada apel Malang, ada apel Washington. Sama-sama buah apel. Ya, tapi kalau dimakan, rasa lebih enak yang mana? Enak yang Washington. Ya, lebih sedikit juicy, agak empuk ya. Tapi kalau ini agak keras banget yang Malang. Nah, kenapa? Ya karena memang beda di harga. Nah, jadi kalau bicara produk, sebetulnya ya, skincare, banyak luar negara, banyak, sama-sama skincare. Tapi kita mesti membandingkannya dengan yang mana dulu nih. Contoh ya,
Kalau kita main barang-barang Atomi, kalau saya sih pribadi ya, saya nggak pernah tuh mau bawa barang Atomi itu kelasnya dengan membawa lawan saya tuh seperti Nivea, Vaseline, itu saya abaikan. Saya nggak pernah bicara itu. Tapi saya lawannya adalah ya teman-teman tahu kan, lawannya Lancome, SK2, Channel, L'Occitane. Nah itu kita berani menyebutkan, kita harus berani. Kita punya produk, maaf ya Bu ya, bukan di kalangan menengah ke bawah, tapi kita punya produk adalah levelnya di atas. Kita sekelas SK2, L'Occitane, Lancome, Sike. Masa? Oh iya, dengan yakin kita mesti berani memberitahu mereka, ini loh pabriknya, Bu, pabrik Kolmar yang terbesar di Korea, yang memproduksi produk-produk berkualitas. Tapi harganya, Bu, ini luar biasa perbandingannya. Nah, karena kalau kita sebut ke mereka bilang SK2, pasti mereka udah ingat, ini barang jutaan. Satu tube ini bisa harga 800, satu tube 1,2, satu paket 23 juta, kayak gitu kan. Tapi kalau kita bilang, harga kita, Bu, aduh, kaget Ibu dengar, Bu. Udah tuh. Jadi pas kita sebutin harga, cuma sekian loh Bu harganya. Nah itu orang, iya murah ya. Kenapa? Mereka ingatnya ke SK2. Tapi kalau yang bilang, enggak Pak, Nivea murah, ya kan saya bilang, jangan dikelaskan. Kenapa? Ini sama-sama, tapi Nivea itu buatan lokal. Ya, kalau kita punya ini, buatannya dari luar. Sama seperti SK2 dari Jepang. Nah saya pun juga sama Bu. Pabrik saya ada di Jepang juga. Omar, SK2 pun nggak pernah buat barang di sini. Nah ini buktinya, kayak gitu aja sih. Jadi memberikan bukti. Nah, jadi mesti lihat apple to apple. Kita ada di kelas mana dulu nih? Seperti itu sih. Oke, sudah terjawab ya Ibu Ince ya. Oke, ini ada sedikit dari Bu Yulia. Wah, saya tahu Pak Arifin ikut kuis kemarin tuh ya. Itu apa? Apa namanya ujian atomi. Ujian atomi. Duduk di belakang saya di seminar, pas pulang satu lift. Oh, waktu di Success Academy di Jakarta ini Ibu Yulia ternyata ya. Kemarin waktu Success Academy itu dengan Ibu, Mama? Enggak. Saya dengan tim aja. Istri saya nggak ngikut karena kalau istri saya ngikut di rumah anak-anak nggak ada yang saya ngejaga. Karena pulangnya agak malam. Nanti Bandung datang? Bandung kemungkinan besar sih tim saya dari tim saya enggak, dia yang datang. Kalau saya kemungkinan saya jaga kandang. Oke, tadinya udah mau diumumin nanti kalau Bandung datang nih bisa ketemu langsung, foto langsung nih sama calon imperial kita. Oke Bro, makasih banyak sebelumnya ini untuk semua tips-tipsnya, cerita yang menginspirasi. Sebelum kita tutup, saya pengen kasih kesempatan satu kali lagi, mungkin ada yang mau disampaikan, closing statement-nya buat teman-teman di sini. Silakan. Oke. Teman-teman yang sudah ada di Atomi khususnya ya, yang sudah benar-benar menjalankan, saya hanya mau berpesan kepada teman-teman sudah ada di kendaraan yang tepat, percayalah. Karena ini udah menjadi bukti buat saya. Tadi saya bilang, saya kalau nggak ada di Atomi, saya nggak tahu jadi apa keluarga saya. Ya, sumber pemasukan dan entah dari mana saya nggak tahu. Tapi Atomi itu kendaraan yang tepat karena apa? Karena satu, produknya kita tuh produk harian yang semua orang pakai. Dimana kalau mereka sudah cocok pasti dari repeat order. Nah, suatu bisnis, saya kan pengalaman saya di bisnis juga lumayan banyak. Suatu bisnis yang bisa berkembang, yang bisa berjalan, yang bisa terus grow up, adalah suatu bisnis yang tingkat repeatnya itu besar. Coba ya teman-teman perhatikan Unilever, nggak akan pernah bisa bangkrut. Kenapa? Karena semua orang sedang pakai produknya Unilever. Ya, jadi begitu habis mereka harus belanja. Karena itu apa? Kebutuhan hidup mereka. Nah, Atomi menyediakan lebih daripada Unilever. Artinya apa? Dia menghargai setiap kerja keras kita, semangat kita pada saat kita membagikan kebaikan kepada banyak orang tentang produk-produk Atomi. Secara nggak langsung sebenarnya teman-teman sudah menolong mereka. Untuk apa? Untuk merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Jadi, untuk teman-teman yang ada di Atomi, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah, kalau saya ya teman-teman ya, harus memiliki impian. Jadi, buku yang diberikan oleh Atomi, itu Life Scenario, itu bukan hanya buku sekedar buku biasa. Itu adalah pegangan, itu pedoman. Kenapa? Karena manusia kalau hanya ingat di otak saja, percayalah, itu teman akan lupa.
seberapa kuat sih manusia mengingat semua hal yang ada di dunia ini. Udah yang mikirin skincare, mikirin suplemen, mikirin odol, sikat gigi, member ini, mimpi kita di sini semua pecah. Nah, oleh karena itu ada bukunya Life Scenario, itu untuk pengingat kita. Makanya saya setiap kali dapat buku Life Scenario kemarin saya isi, dan saya taruh lemari. Buat apa? Begitu saya buka itu, saya teringat, saya akan kejar ini loh. Kenapa? Karena satu hal, pada saat kita mempunyai mimpi, apapun rintangan, saya sih yakin ya, itu kita bisa terobos. Kenapa? Semua kita lakukan demi keluarga. Ya, jadi jangan, sorry ya kalau agak keras ya, kita nggak usah munafik. Kita nggak usah munafik, arti gini, kamu ikut saya akan bantu kamu, saya mau akan jadi sukses. Tapi kita sendiri belum, jangan teman-teman. Yang pertama dari karena kenapa saya bilang di akhir statement saya waktu saya share tentang sharing leader, kita harus ada di kapal penyelamat, bukan kapal pesiar. Itu akhir nanti di kapal pesiar. Kapal penyelamat artinya apa? Kita selamatkan dulu keluarga kita, selamatkan dulu hidup kita. Kalau kita sudah selamatkan kita keluar dari zona kayak kemiskinan gitu juga, barulah kita bisa menolong orang-orang itu masuk ke dalam kapal yang sama. Dan disitulah kita mengedukasi, mengajarkan, membimbing mereka. Jadi, lakukan terus yang teman-teman sudah lakukan di Atomi. Jangan pernah menyerah. Ingat tujuan Anda di Atomi itu untuk apa. Jangan buang-buang waktu. Dan lakukanlah semua dengan sepenuh hati, tulus, ucapan syukur, dan yang terpenting semuanya untuk kebahagiaan keluarga kita bersama. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih, amin. Pepet terus sampai jadi, katanya. Oke, makasih banyak Bro Arifin. Sebentar kita mau sudahi, kita mau sama-sama teriak dulu ya sebentar, supaya berakhir dengan penuh semangat. Yuk, kita semua mau teriak ya, saya teriak. Atomi, teman-teman teriak, ayo bisa. Boleh dibuka mic-nya, teman-teman? Ya, nanti boleh sekalian yang mau buka kamera sambil berdadah-dadah ya sama teman-teman yang lain. Oke, siap semuanya? Siap? Oke. Atomi. Ayo bisa. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.